Sahabat-sahabat asal omong, kita bertemu kembali, berjumpa lagi dengan tim asal omong. Asal omong pada kesempatan ini akan omong-omong tentang Prabowo. Ya, semua atau sama-sama kita ketahui bahwa Letnan Jenderal Prabowo sekarang sudah menjandang gelar jenderal penuh, 4 bintang di pundaknya. Nah, menyangkut hal itu, tim asal omong sudah merangkum ya beberapa ulasannya yang mudah-mudahan menarik untuk teman-teman asal omong simak pada kesempatan ini. Oke, teman-teman asal omong, kita simak bersama ya. Prabowo diberhentikan tidak dengan hormat. Jokowi naikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang 4. Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. Sebelumnya, Prabowo merupakan jenderal purnawirawan dengan pangkat jenderal bintang 3. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dengan penyematan jenderal kehormatan tersebut, Prabowo menjadi jenderal penuh dengan 4 bintang di pundaknya. Penyematan jenderal kehormatan ini menuai banyak kontroversi. Salah satu dari kontroversi tersebut dikaitkan dengan keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pada tahun 1998 yang menyarankan agar Prabowo Subianto dijatuhi hukuman administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sebagian dasar dari rekomendasi ini adalah karena Prabowo Subianto dianggap tidak melaksanakan ketentuan disiplin yang berlaku dalam militer. Selain itu, ia juga diduga menggerakkan Satgas Mawar dan Satgas Merpati untuk melakukan pengejaran, penangkapan paksa, dan penahanan para aktivis demokrasi. Menurut sebuah dokumen yang beredar luas dengan judul Keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep/03/Romawi 8/1998/DKP menyebutkan bahwa para aktivis demokrasi yang menjadi korban pengejaran, penangkapan, dan penahanan adalah antara lain Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nesar Patria, Herianto Taslam, Raharjo Baluyojati, Faisal Reza, Pius Lustri Lanang, dan Desmond J. Mahesa. Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa Prabowo terdiri dari Jenderal Subagio Hadi Siswoyo, Letnan Jenderal Jamari Caniago, Letnan Jenderal Fahru Rosi, Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara, Letnan Jenderal Agung Gumilar, Letnan Jenderal Arya J. Kumaat, dan Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah keterangan di media, Jenderal Wiranto pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, dan melanggar undang-undang. Melanggar hukum yang berlaku di Indonesia
Karena itu semua, Prabowo Subianto diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara Agung Gumelar dalam sebuah keterangan yang juga beredar luas di media mengatakan bahwa tugas dari Dewan Kehormatan Perwira atau DKP adalah memeriksa kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan itu terdapat bukti telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hasil dari pemeriksaan itu adalah merekomendasikan pemberhentian dari dinas militer. BBC News Indonesia tanggal 25 Juli 2018 memberitakan bahwa Amerika Serikat merilis 34 dokumen rahasia yang mengungkapkan laporan pada masa pra-reformasi. Salah satunya terkait dengan Prabowo Subianto. Disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa jumlah aktivis pada tahun 1998. Tentang pengejaran para aktivis tersebut, Prabowo Subianto mengakuinya kepada Budiman Sujatmiko yang mengatakan, "Sorry man, dulu kejar-kejar lu juga." Nah, hal itu diakui Prabowo dalam acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di JCC Senayan, Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024. Acara ini diadakan dalam rangka dukungan kepada Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dalam pemilu 14 Februari 2024 yang lalu. Majalah Tempo dalam edisi terbitan tanggal 13 Juni 2014 menurunkan artikel yang berjudul "Penculikan Aktivis Prabowo, Saya Bertanggung Jawab". Artikel ini berisi wawancara Prabowo Subianto dengan Tempo. Dalam wawancara itu, Prabowo mengatakan bahwa ia adalah alat negara, menjalankan misi yang benar meskipun misi itu dianggap salah oleh rejim berikutnya. Namun Prabowo mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua tindakannya. Kesaksian di atas menunjukkan bahwa Prabowo memiliki peran dalam kasus pengejaran, penangkapan, dan penahanan paksa para aktivis demokrasi sebelum reformasi. Sebagian dari para aktivis pra-reformasi itu sampai dengan hari ini tidak tahu keberadaannya. Mereka hilang begitu saja tanpa jejak. Terhadap tindakan-tindakannya itu, Prabowo diberhentikan dengan tidak hormat. Prabowo memang tidak pernah diadili secara hukum untuk membuktikan tindakan-tindakannya. Namun ada begitu banyak kesaksian, termasuk pengakuan dari Prabowo sendiri bahwa ia terlibat dalam persoalan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks itulah kita dapat mengatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo yang menganugerahkan pangkat Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo menjadi Jenderal Bintang 4 merupakan sikap yang kontroversi. Jadi sekali lagi saya tekankan, dalam konteks itulah kita dapat mengatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo yang menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo menjadi Jenderal Bintang 4 merupakan sikap yang kontroversi. Pada satu pihak, Dewan Kehormatan Perwira merekomendasikan Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Lalu Prabowo mengaku sendiri terlibat dalam persoalan HAM. Namun pada pihak lain, Presiden Joko Widodo menganugerahinya Jenderal
kehormatan dengan bintang 4. Presiden Joko Widodo dalam hal ini hendak mengatakan kepada publik bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu tidak penting dan pengakuan Prabowo sendiri juga itu tidak benar. Oleh karena tidak benar, maka Prabowo dipulihkan nama baiknya. Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira dan pengakuan Prabowo sendiri tidak adil bagi Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo hendak memulihkannya dengan memberinya gelar Jenderal Bintang 4. Ini aneh bukan? Nah, sekali lagi saya ingin tekankan, Presiden Joko Widodo dalam hal ini hendak mengatakan kepada publik bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu tidak penting dan pengakuan Prabowo sendiri juga itu tidak benar. Oleh karena tidak benar, maka Prabowo dipulihkan nama baiknya. Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira dan pengakuan Prabowo sendiri tidak adil bagi Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo hendak memulihkannya dengan memberinya gelar Jenderal Bintang 3. Ini benar-benar aneh bukan? Apakah ini bukan aneh? Apakah ini bukan kontroversi? Nah, teman-teman asal omong, ya itulah kira-kira partisipasi asal omong mengikuti perkembangan situasi beberapa hari kemarin ya di Republik kita tercinta ini. Semoga berkenan pada teman-teman asal ngomong semua. Sampai jumpa.